Coba semuanya on-cam dulu. Ini mau biasa. Sekarang absennya kalau kakak panggil, bilang hadir ya. Terus kalau yang terlambat, misalnya nanti di tengah-tengah pelajaran, terus izin, maaf telat gitu, hadir gitu. Oke? Coba. Ini 28 doang yang masuk. Hari ini masuk semua nggak? 11 IPA. Enggak, Kak. Alia Takia sama Kamalasari sakit. Terus Ramzi tadi izin vaksin. Bentar. Alia Takia sakit. Sama? Kamalasari sakit. Ramzi ya. Oke. Coba. Ahmad Fakih mana? Ahmad Fakih. Nggak ada. Nisham nggak ada juga. Salah kelas kali, Kak. Mana kelas apa? Oh iya. Maaf. Oke. Daniel. Nggak ada. Firmansyah. Nggak ada. Kazruni. Kazruni nggak ada. Ramzi vaksin. Alifah Nuraini. Hadir. Oke. Amelia, Alia. Amel. Hadir, Kak. Ayesa. Hadir. Balkis. Hadir, Kak. Fatimah. Hafiz. Halida. Halwa. Ya, Kak, hadir. Amri. Hadir, Kak. Tadi Halida ada ya? Ada, Kak, ada. Nisa. Hadir, Kak. Hadir. Laisa. Hadir. Lulu. Hadir, Kak. Maulina. Hadir, Kak. Mila. Hadir, Kak. Jauhar. Hadir, Kak. Adnan. Hadir, Kak. Febriansyah. Hadir, Kak. Afriansyah. Hadir, Kak. Anzola. Hadir, Kak. Nafal Hazami. Hadir. Rizky Barokah. Hadir. Nadia. Hadir. Najwa. Hadir, Kak. Nuraini. Hadir, Kak. Raka. Hadir, Kak. Rifah. Hadir, Kak. Risha. Hadir, Kak. Sarah. Hadir, Kak. Yunita. Zahwa. Hadir, Kak. Oke. Yunita. Fatimah. Fatimah masih ada di sini? Masih ada di sebelah IPA nggak Fatimah? Udah enggak, Kak. Udah pindah, Kak. Udah pindah.
Hafiz, Irfansyah, nggak ada. Kazruni, Daniel, Firmansyah, Hafiz, ada. Oke. Berarti yang ada 4 orang ya? Daniel, Firmansyah. Hadir. Ada Bu. Ada Bu, ada. Kazruni? Nggak ada. Berarti ada 2 orang. Kazruni sama Yunita. Nanti minggu depan kita udah mulai PH ya. Alhamdulillah absen aman semua kan sudah kita. Oke. Kalau gitu sekarang kita lanjut materi ya. Sekarang kita belajar induksi matematika. Maka izin share screen ya. Udah muncul belum? Udah muncul belum? Nah, Udah, Kak. Udah. Oke. Nah, jadi di induksi matematika itu dia termasuk salah satu metode pembuktian matematika. Jadi sebenarnya itu ada banyak nih, ada 3 metode pembuktian matematika. Salah satunya induksi. Nah, nih, yang pertama itu ada pembuktian langsung, terus pembuktian tidak langsung, sama induksi matematika. Cuman yang paling sering digunain itu si induksi ini yang paling penting di antara ketiga ini. Oke, coba nih. Kita hanya bahas sekilas aja ya, yang langsung sama tidak langsungnya. Jadi kalau misalnya yang namanya pembuktian langsung, berarti itu dia langsung dibuktiin gitu. Kalau misalnya ada rumus terus dia disubstitusiin, itu namanya pembuktian langsung. Coba nih dilihat contohnya. Buktikan bahwa jika n bilangan ganjil, maka n kuadrat bilangan ganjil. Jadi kan sini udah belajar itu ya, apa namanya, logika. Misalnya di sini P, berarti di sini Q, gitu kan. Nah, misalnya n itu ganjil, n kuadrat itu juga bilangan ganjil. Berarti langsung nih kita misalkan n-nya itu 2K plus 1. Kenapa 2K plus 1? Soalnya ganjil. Kalau misalnya genap, berarti dia 2K aja. Kan bilangan genap ditambah angka 1, itu jadi ganjil ya. Berarti kita bisa misalkan nih, kalau misalnya bilangan ganjil itu 2K plus 1. N 2K plus 1. Nah, berarti si N kuadratnya ini langsung kita substitusi nilainya, dikuadratin deh. 2K plus 1 kuadrat. Perkalian kuadrat langsung. 2K dikali 2 dikuadratin. 4 ya, Kak? Ya, 4K kuadrat. Terus 2 dikali 1. 2. 2 dikali 2K. 4K, iya. 4K. Terus yang terakhir, 1 dikuadratin. 1 dikuadratin? 1. Berarti N kuadratnya itu kan 4K kuadrat plus 4K plus 1. Nah, bisa kita faktorin lagi nih. Kan yang ini bilangan genap ya, yang ada K-nya. Berarti kita bisa faktorin sama si angka 2. Jadinya sisa berapa? 2K kuadrat plus 2K. Nah, si satunya ini, kan dia nggak punya teman.
Berarti pisah, tambah 1. Itu. Nah, si 2 dikali 2K kuadrat plus 2K, ini kan genap ya. Tapi dia ditambah 1 belakangnya. Jadinya dia ganjil. Makanya ini bisa langsung dinyatakan benar. Kalau N kuadrat juga bilangan ganjil. Itu pembuktian langsungnya. Paham nggak? Atau aku cepetan? Pokoknya kalau pembuktian langsung dia langsung aja gitu, langsung dimisalkan, terus disubstitusiin deh, dihitung. Gitu. Coba. Ini udah di SS belum nih? Udah. Ini nggak ada yang jawab nih. Udah, Pak, udah. Next dulu ya. Terus sekarang pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung itu ada 2 nih, kontraposisi sama kontradiksi. Kalau misalnya tadi kan di pembuktian langsung kan kita langsung ngebuktiin aja ya. Jadi itu dianggap benar tuh permisalannya 2K plus 1 bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya di pembuktian tidak langsung ada kontraposisi sama pembuktian kontradiksi. Yang namanya kontraposisi itu dia kita misalin pembuktiannya itu salah gitu, permisalannya salah. Kalau misalnya kontradiksi, si P-nya benar, si Q-nya salah. Kita misalkan, coba nih. Contohnya kontraposisi dulu nih. Buktikan bahwa jika N kuadrat bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Nah, yang ini kan kita misalin P. Yang ini kita misalin Q. Kalau misalnya yang tadi di pembuktian langsung itu, kita langsung misalin nih. Si bilangan ganjil itu 2K plus 1 kan, kalau yang tadi. Nah, kalau di sini, kita misalin 2K plus 1-nya itu bukan bilangan ganjil. Jadi, 2K plus 1 itu bilangan genap. Ini saya punya cek. Hasilnya jangan tidur. Oke, coba. Nih, bisa dilihat nih. Andaikan N bukan bilangan ganjil, maka N bilangan genap. Akibatnya, N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Kan kalau tadi itu di soalnya N itu bilangan ganjil. Si N kuadrat dan N kuadrat juga bilangan ganjil kan. Nah, kalau misalnya di kontraposisi, si N-nya itu kita misalkan jadinya si genap benar. Lawannya ganjil kan genap ya. Berarti si N kuadratnya kita misalkan genap berarti 2K doang nih. Nggak usah pakai plus 1. 2K dikuadratin. Jadinya 4K kuadrat. Nah, si 4K kuadrat juga kita faktorin sama bilangan 2. Nah, karena dia di sini nggak ada plus 1-nya, berarti dia genap. Gitu. Bisa nggak ngebedainnya? Kalau misalnya pembuktian langsung, itu dia dibuktikan benar gitu permisalannya. Misal benar.
pembuktian langsung. Nilai P sama Q itu kita misalkan benar. Nah, kalau misalnya di pembuktian tidak langsung, yang kontraposisi, si P sama Q itu lawannya gitu, negasinya gitu. Negasinya. Nah, kalau misalnya di pembuktian tidak langsung, yang kontradiksi, kita misalkan nilai P-nya benar, tapi nilai Q-nya itu tidak benar atau negasinya. Nah, kalau kontradiksi itu dia nggak bisa. Jadi, yang bisa dipakai si kontraposisi doang kalau di pembuktian tidak langsung. Gitu. Oke. Paham nggak sampai sini? Ini cuma 11 doang sih. Kontradiksi sama kontraposisi. Nih, kalau yang kontradiksi. Untuk semua bilangan bulat n, jika n ganjil, maka jika n kuadrat ganjil, maka n ganjil. Nah, yang tadi kakak bilang, kalau misalnya di kontradiksi, si P benar. Nah, si Q itu lawannya, atau negasinya. Berarti kan negasi dari ganjil apa? Lawan dari ganjil? Genap, Kak. Genap. Berarti si nilai N-nya ini itu 2K. Nah, kalau kita masukin ke rumus N kuadrat, berarti kan N kuadrat, N-nya kita ganti sama 2K. Berarti 2K dikuadratin. Kita tadi lagi 4K kuadrat. Sedangkan nilai N kuadrat di sini tuh ganjil. Nah, di hasilnya ini, dia genap. Karena dia nggak sama nih, nggak sesuai, makanya dia tidak boleh terjadi. Maka pengandaian harus diingkarkan, berarti negasi Q salah. Nih, jadi kontradiksi itu tidak berlaku. Gitu. Kalau misalnya yang tadi di kontraposisi, negasi P, makanya N kuadrat dianggap benar karena dia genap. Gitu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, kakak yang nanya nih. Coba. Lulu, mana Lulu? Lulu, Iya, Kak. paham nggak nih Lulu? Atau aku cepetan kakak? Masih kurang paham sih, Kak. Masih kurang paham, di mananya kurang paham? Jadi itu ini kita bukan ngebuktiin angka nih. Kalau misalnya nih, aku ulang ya. Kalau misalnya pembuktian langsung, jadi dia ada misalnya nih, N ganjil, N kuadrat juga ganjil. Ini kan sebagai P dan Q. Nah, kalau di pembuktian langsung itu, kita langsung
misalkan kalau P sama Q-nya itu benar gitu. Misal P sama Q-nya benar. Berarti kan kalau si P N bilangan ganjil. Berarti si N-nya itu benar bahwa N 2K plus 1. Nah, nanti kita akan bukti nih, si N kuadrat ganjil juga atau enggak. Kalau misalnya hasilnya dia ganjil, berarti dia terbukti nih sesuai sama yang diminta. Maka N kuadrat bilangan ganjil. Tapi kalau nggak sesuai, berarti dia tidak terbukti. Gitu. Coba. Kan ini kan yang diminta N kuadrat ya. Berarti N kuadrat sama dengan N-nya kita ganti sama nilai ini. 2K plus 1 kuadrat. Nah, habis ini dihitung. 2K dikuadratin 4K. 4K kuadrat. Terus 2 dikali 1 dikali 2K. 4K. 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 Terus 1 dikuadratin. 1. 1. Tuh. Nah, dari sini kita faktorin lagi nih. Yang genap itu kan 2. Si 4 sama 4 ya. Bisa difaktorin sama angka 2 kan. Misalnya jadinya K kuadrat 2K kuadrat plus 2K. Sisanya 1 nih. Plus 1. Nah, si ini itu kan dia genap. Ditambah 1, makanya dia jadinya ganjil. Nah, pembuktian hasil yang ini nih, udah sesuai kan sama yang ada diminta? Udah sesuai belum? Udah. Udah, sama-sama ganjil nih. Nah, berarti dia terbukti untuk N kuadrat bilangan ganjil. Kalau N-nya bilangan ganjil juga. Gitu. Nah, kalau misalnya di kontra posisi. Di kontraposisi, dia kebalikannya nih. Kan di soalnya itu P-nya itu N kuadrat bilangan ganjil. Q-nya itu N bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya kontraposisi, berarti keduanya itu kita negasiin. Jadinya, lawan dari ganjil itu kan apa? Genap. Genap. Berarti negasi Q-nya juga genap. Berarti, pertama, si N-nya dulu nih. Kalau misalnya N kita ubah jadi genap, berarti kan nilai N-nya berapa? 2K atau 2K plus 1? 2K. 2K. 2K doang. Nah, kita akan buktiin N kuadrat itu genap juga atau tidak gitu kan. Berarti N kuadrat sama dengan N-nya diganti sama 2K. Jadinya 2K dikuadratin 4K. 4K kuadrat. Nah, ini kan nggak ada plus satunya nih. Nggak ada kan? Makanya dia juga genap. Kan udah sesuai nih ya. Genap sama genap. Berarti dia terbukti untuk N kuadrat bilangan ganjil, maka
N-nya juga bilangan ganjil. Gitu. Satu lagi. Kalau misalnya di kontradiksi. Kontradiksi. Kan P-nya itu P-nya itu N kuadrat ganjil. Psikinya N ganjil. Nah, kalau misalnya di kontraposisi kan dua-duanya dinegasiin. Kalau misalnya di kontradiksi cuma satu doang nih. Misalnya yang Ki. Berarti negasi dari ganjil itu kan genap ya. Berarti kita buktiin lagi. Kalau misalnya genap, berarti N-nya berapa? 2K. Ya kan? Nah, dari 2K ini, N sama dengan 2K. Kita mau ngebuktiin N kuadrat lagi nih. Berarti N kuadratnya kita ganti sama 2K. Dikuadratin. Jadinya 4K kuadrat. Nah, dia kan bentuknya kayak gini, nggak ada plus satunya ya. Berarti dia itu apa? Genap atau ganjil? Genap. Nah, kalau kita buktiin itu dia hasilnya genap. Sedangkan yang diminta pembuktiannya itu ganjil. Jadi dia sama atau beda? Beda ya, Kak? Beda. Jadi di soalnya itu ganjil, tapi yang kita dapat itu genap. Nah, kan nggak sama ya? Namanya kontradiksi, berarti berlawanan tuh. Makanya kontradiksi itu tidak boleh terjadi. Gitu. Maksudnya nggak boleh terjadi tuh, kita jadi nggak boleh nih misalin salah satu doang yang kita negasiin gitu. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kita bolehnya pakai si kontraposisi. Oke. Nah, ini baru nih. Ini induksi matematika. Jadi induksi matematika itu salah satu metode untuk membuktikan suatu pernyataan tertentu yang berlaku untuk bilangan asli. Jadi induksi matematika itu yang paling sering digunain gitu. Yang paling penting lah di pembuktian matematika. Nah, dia juga ada tiga model. Yang pertama bentuk barisan, yang kedua ketidaksamaan, yang ketiga keterbagian. Jadi nih, caranya itu pertama nih, kan ada suatu pernyataan. Nah, nanti suatu pernyataannya itu kita akan buktikan dengan P ketika N-1 itu benar, ketika N sama dengan 1 itu benar, terus ketika N sama dengan K juga benar, dan N K plus 1 itu benar. Nih, pokoknya ketiga ini tuh langkah-langkahnya nih. Mau barisan kek, mau ketidaksamaan, ataupun keterbagian, ketiganya tetap pakai langkah ini. Yang pertama, N sama dengan 1, terus N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1. Gitu. Terus, nah, di sini nih, contoh. Ini yang barisan. Kalau barisan kan bentuknya kayak gini ya.
penjumlahan gitu kan. Barisan dan deret, ingat. Nah, di sini kita diminta membuktikan kalau misalnya 1 ditambah 3 sampai 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Untuk bilangan asli, n lebih besar dari n lebih besar sama dengan 1. Kan kemarin kita udah belajar notasi ya. Nah, berarti ini. Yang pertama itu kita membuktikan n sama dengan 1 benar. Coba. Suku pertama dari bilangan ini, dari barisan ini, berapa suku pertamanya? 1. 1. Terus, kita sama dengan juga nih, sama n kuadrat. N-nya kita ganti 1. 1 dikuadratin? 1. Jadi, dia terbukti benar. Terus, yang kedua, kita mengasumsikan n sama dengan k benar. Berarti cuma yang ada nilai n-nya doang nih yang kita ganti dengan k. Gitu. Jadinya tetap 1 ditambah 3 sampai 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Ini asumsi nih. N sama dengan k benar. Terus langkah ketiga nih baru yang diminta pembuktiannya. Di sini pertama kalian tulis dulu nih bilangannya, barisannya 1 sampai yang tadi ini nih. Yang ini ditulis dulu sampai sini. Terus ditambah 2k plus 1 min 1. Dari mana? Dari sini nih. Kan harusnya 2k min 1 ya. Nah, nilai k-nya ini kita ganti sama si k plus 1. Coba. Jadi gimana? 2 Kali K plus 1. ya dikurang 1. Sehingga bentuknya kayak gini nih. Jadi tulis dulu yang diasumsikan ditambah yang akhirnya doang nih. Yang akhirnya tapi k-nya itu diganti sama k plus 1. Sama dengan lagi nih. Yang ini kita ganti juga k-nya sama k plus 1. Gitu. Nah, kan dari 1 sampai 2k plus 1, ini kan sama dengan k kuadrat ya? Yang ini nih. Ya kan? Jadi bisa kita tulis ini k kuadrat. Ditambah 2 dikali k, 2k. 2K. 2 dikali 1, 2, 2. dikurang 1. 1, 1. Nah, yang ini tetap nih. Jadi, yang di ruas kanan nggak bisa kita ubah-ubah nih. Yang di ruas kiri baru kita ubah. Biar hasilnya sama kayak di ruas kanan. Kan namanya pembuktiannya. Berarti kita membuktikan apakah sama atau tidak di ruas kiri sama kanan. Misalnya di sini P, di sini Q gitu. Kayak tadi, sama atau enggak. Nah, kan k kuadrat plus 2k plus 1 itu kan faktor dari k plus 1 kuadrat. Ya kan? Ya nggak? Coba nih. K dikuadratin. K. K kuadrat. Kuadrat. Terus 2 dikali 1 dikali k. 2K. 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 Plus 1 dikuadratin. 1. 1. Sama kan bentuknya. Berarti faktornya itu k plus 1 kuadrat
Sehingga dia sama nih, luas kiri sama kanan. Makanya dia terbukti benar. Gitu. Jadi kalau misalnya materi induksi ini tuh kita ngebuktiin gitu, luas kiri sama kanan sama atau enggak, P sama Q sama atau enggak. Dan di materi ini juga diminta kita tuh buat kreativitas gitu. Kreatif, kita bisa enggak ngebentuk yang di sini nih, yang ngebentuk yang di luas kiri sampai sama dengan yang di luas kanan. Gitu. Oke. Coba ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Nanti ini kakak masukin PH nih yang induksinya doang. Yang pembuktian langsung sama tidak langsung. Enggak. Makanya kalau ada yang mau nanya, sekarang. Nggak ada yang nanya. Kakak kecepatan nggak sih? Coba deh next dulu nih ya. Ini lagi yang barisan. Kita diminta membuktikan barisan 1 sampai N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 untuk semua bilangan asli N. Nah, pertama langkahnya itu kita untuk N sama dengan 1 nih. Coba. Berarti kita ganti nilai N-nya karena di rumus sama 1. Coba yang di akhir. Berarti kan 1 sama dengan, coba ya, yang di luas kanan kita ganti sama angka 1. 1 dalam kurung 1 tambah 1 dibagi 2. Bagi 2. Sama dengan, karena ini di luas kiri N doang ya. Berarti 1 doang kan. Berarti yang di luas kanan 1 kali 1 bagi 2 maksudnya. Bagi 2. sama dengan 1 kali 2. 2 2 bagi 2. 1. Ini kan sama ya. Nah, terus yang kedua itu untuk N sama dengan K benar. Berarti langsung kita tulis rumusnya. 1 tambah 3 tambah 5 sampai yang si rumus ini ya kita ganti sama K langsung. Berarti K sama dengan K kali K tambah 1 dibagi 2. Oke. Udah gini doang nih. Yang kedua. Yang ketiga untuk K sampai S. Untuk N sama dengan K plus 1 benar. Berarti angka pertamanya kita tulis dulu semua dari sini sampai sini. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 sampai K plus 1 K plus 1 sama dengan ini
ditulis dulu K-nya, belum K plus 1 ya. Gini jadinya, ditulis dulu K-nya, baru ditambah K plus 1. Jadi pertama tulis full dulu sampai sini, baru double lagi sama yang akhir, tapi nilai K-nya kita ganti sama K plus 1. Gitu. Terus sama dengan yang ada K-nya kita ganti sama K plus 1. K plus 1 K plus 1 kali K plus 1 K plus 1 ditambah 1. Ini Aisyah doang nih yang jawab. Yang lainnya berarti ya udah. Kan si 1 sampai sini itu kan dia nilai ini ya. Berarti bisa kita ganti nilainya langsung sama K plus 1 dibagi 2. Gitu. Ditambah K plus 1 K plus 1 sama dengan nih, yang di kanan nggak perlu diotak-atik. K plus 1. 2 2. bagi 2. Nah, kan belum sama ya. Nah, di sini kita diminta buat kreatif nih untuk nyamain yang kiri sama yang kanan. Gimana caranya? Coba. Dan tahu nggak gimana caranya? Dipindahin ya, Kak? Dipindahin? Nggak bisa dipindahin jadinya. Dia tuh kita operasiin. Kalau misalnya tadi kan, tadi siapa ya? Kalau tadi kan kita faktori nih, nomor 1 soalnya. Kalau yang ini, bentuknya pecahan. Nah, jadi kan kalau K plus 1 yang ini, dia sama aja bentuknya per 1 kan ya? Ya kan? Per 1 sama aja. Ini nggak muat di atas ini ya. Nah, karena per 1, jadi bisa kita apa namanya? Kalau gini. Kita samain penyebutnya. Coba 2 dibagi 2. 1 Kali yang atas. K 1 K Tetap K plus 1. Gitu. Ditambah 2 dibagi 1. 2 2 dikali yang atas. 2 K plus 1. Oke. Ya. Sama dengan tetap nih yang kanannya. K plus 1 K plus 2 dibagi 2. Nah, dari sini udah kelihatan nih apanya yang sama coba. Apanya yang sama? K plus 1. K plus ini sama. Jadi kan kalau misalnya A dikali B ditambah A dikali C, kan sama-sama ada A-nya ya.
Jadi A-nya bisa kita keluarin hingga A dikali B ditambah C. Sama nggak nih hasilnya? A dikali B, AB. A dikali C, AC. Nah, kalau di soal yang ini, kan K plus 1 ditambah 2K plus 1, itu kan yang sama K plus 1-nya ya. Berarti si K plus 1-nya bisa dikeluarin nggak? Bisa dikeluarin nggak nih? Bisa. Jadi K plus 1 dikali K plus 1 dibagi K plus 1 gini. Nah, ini kan K plus 1 yang sama ya. Faktornya sama K plus 1 kan. Nah, ini kita keluarin nih di depan sini. Berarti sisanya itu yang nggak ada temennya kan si K sama plus 2. Nah, berarti kita pisah nih. K sama plus 2-nya di sini. Itu. Pemfaktoran. Misalnya, 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 6. Berarti kan bisa begini kan? 3 buka kurung 2 ditambah 6. Bisa nggak lagi? Bisa. Itu. Berarti sama dengan K plus 1, K plus 2 dibagi 2. Tetap yang kanan. Sama deh. Makanya di sini terbukti untuk semua, untuk N sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2 untuk semua bilangan asli N. Terbukti. Jadi endingnya kita cuma nulis terbukti doang nih hasilnya. Terbukti atau enggak. Mau enggak? Sama nunggu pembuktian ya. Berarti kita cuma ngebuktiin doang. Ngebuktiin si rumus. Paham nggak nih? Coba. Hazami. Hazami. Hidup. Ya. Coba Nisa, Nisa. Nisa. Iya, Kak. Oke. Nisa, paham nggak nih? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ketawa. Coba. Kalau paham berarti mau tanya. Ini yang ini K dikali K plus 1 per 2 dapat dari mana? Dari K plus 1. Terus yang aduh, nggak tahu Kakak wah. Hah? Nggak tahu. Coba ada yang bisa bantu nggak? Dari yang atas bukan, Kak? Yang paling atas tuh.
Yang penyebutnya disamain. Iya. Ini kita disamain. Yang ini nih yang ada biru kuning. Ini. Iya. Iya, Kak. Tapi kita ngambil itunya aja. Justru ini dulu caranya. Ini baru ke sini gitu. Yang ini didapat dari sini. Kan lanjutan nih. Nggak muat tadi kakak bisa di bawah. Gitu. Dari yang N sama dengan K plus 1 bukan? Tuh, siapa yang jawab? Alifah. Alisa. Dan yang ini nih, N sama dengan K. Gitu. Jadi diganti nih nilai yang ini sama ini. Coba lagi, satu lagi. Jadi Alisa ya. Najwa. 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 Nggak ada. Halida, Halida. Ini yang pada off cam, panggil-panggil ini. On, Kak, on. Halida. Baik bang. Halida. Pada nggak jauh sih. Zahwa. Ini ada juga. Amri, Amri. Aini, oh gitu. Aini. Kenapa, Kak? Coba. Aku mau nanya. Kok yang ini bisa ditambah K plus 1? Kenapa? Ayo. Aku nggak paham. Nggak paham. Nggak pahamnya gimana nih? Ayo. Jadi itu kita pembuktian nih. Pembuktian matematika. Kita ngebuktiin rumus. Terus juga apa namanya? Ngebuktiin rumus itu pakai 3 langkah. Pemisalan. Pertama N sama dengan 1. Soalnya kalau misalnya kita nggak ngebuktiin pakai ini, misalnya kita ngebuktiin kalau N-1 itu benar. Terus kalau N-nya sama dengan 2, benar nggak? 3. Terus kita akan ngebuktiin sampai N1000, N100, kan itu kebanyakan ya. Nah, makanya kita ngebuktiinnya pakai rumus ini. Karena si N sama dengan K, terus juga N sama dengan K plus 1, itu dia sudah mewakili untuk N berapapun. Gitu. Makanya kita bisa ngebuktiin pakai K sama K plus 1. Ini kalau kita next pada nggak ngerti, gimana nih? Coba, siapa yang sini masih belum ngerti? Amri. Bisa. Oh ya.
Apaan? Lu lagi di masjid lebat-lebat. Tidur lah. Jami mah. Tidur tuh. Coba Jami Hazami. caper. Samara Jami. Hazami coba. Coba Jami. Hazami paham gak nih Hazami? Dikit. Paham. Oke, coba caranya. Ini kenapa kita pakai N sama dengan 1, N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1? Kenapa, Zan? Apaan? Kenapa kita pakai N sama dengan 1, N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1? Kenapa, Hazan? Gimana dong nih kalau pada nggak ngerti? Coba. Gimana ya? Nggak ngerti di mana deh, gitu dulu deh. Coba yang acung tangan nih. Nisa, Rizky, Febriansyah, Amel, Amri. Coba. Nggak ngerti di mana coba? Kak, kenapa N sama dengan K, Kak? Ini asumsi kita. Kita asumsi ini biar si N sama dengan K plus 1 bisa kita cari gitu. Kan kalau N sama dengan 1 itu kan angka ya, 1. Nah, kalau misalnya sama dengan K itu kan dia bukan angka, rumus lagi kan, kayak tadi si N. Makanya bisa nanti kita dapetin gitu pembuktiannya. Kan kalau misalnya N ini bisa sampai berapapun ya, sampai 9999 bisa. Kalau saja kita mau nyari N sampai segitu sih. Nah, makanya kita misalkan asumsikan N sama dengan K dulu. Baru N sama dengan K plus 1. Gitu. Balik lagi tadi di definisinya. Di definisinya nih, misalkan P suatu pernyataan. Berarti kita akan membuktiin ketika N1 benar, terus PK benar, berarti PK plus 1 juga benar. Maka terbukti nih rumusnya nanti pernyataannya untuk semua N. Gitu. Jadi ini emang ketentuannya gitu. N sama dengan 1, N sama dengan K, sampai N sama dengan K plus 1. Gitu. Coba. Nah, sekarang nih, yang ketidaksamaan. Coba nih. Pertama, jangan lihat yang ini dulu deh, kalau nggak. Nanti ribet. Ini yang pertama, ada pernyataan 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti cara pertama itu kita ngebuktiin, kan kalau ini ketidaksamaan itu kan N lebih besar daripada sama dengan 3. Berarti bilangan terkecilnya itu kan 3 ya? N sama dengan 3. Bukan N sama dengan 1 nih kalau di ketidaksamaan. Berarti yang pertama itu ketika N sama dengan 3, langsung kita substitusiin 3-nya ini ke pernyataannya. Coba. Nah, pernyataannya itu 6N. Coba deh, bareng-bareng deh.
Berapa nih pernyataannya? Kurang dari 3 pangkat N. Terus, 6 Berarti- kali 3 oke. kurang dari 3 pangkat 3, Berarti 18. 27. ya. Ini pernyataannya benar kan ya? Kalau 18 itu kurang dari 27. Ya kan? Nah, terus yang kedua, N sama dengan K. Kalau N sama dengan K itu cuma asumsi. Jadi kita langsung aja ganti si rumus 6. N kurang dari 3 pangkat N, kita ganti sama si K. Jadinya berapa? 6K 6 Kak. kurang dari Dari 3 Kak. 3 Oke. Udah cukup sampai situ doang. Nah, baru nih yang ketiga, N sama dengan K plus 1. Nah, dari sini kita bukti ini. Nah, K kurang dari 3 pangkat K. Nah, si K-nya yang di sini kita ganti sama berapa? Kak tambah 1. Tuh. Jadinya K plus 1 Kak tambah 1. kurang dari 3 pangkat Pangkat Kak tambah 1. oke. Nah, kita jabarin. Kalau misalnya yang tadi di barisan, yang berupa barisan, kita yang ruas kanannya nggak boleh diotak-atik, yang kalau di ketidaksamaan di ruas kirinya nih, yang nggak kita otak-atik. Jadi pertama pembuktiannya itu kita pakai si yang ini akan kita buktikan apakah sama yang ini. Gitu. Coba. Berarti kalau kayak gini kan gimana? Tulis dulu ya. Yang kuning-kuning itu 6K kurang dari 3 pangkat K. Nah, kalau misalnya kan di ketidaksamaan itu kita ngutak-ngatiknya itu yang di kanan ya. Nah, tapi yang di kirinya ini kita baru dapetin 6K doang nih. Sedangkan kita mau dapetin hasilnya itu 6K plus 1. Berarti dari 6K biar jadi 6K plus 1, kita apain? Kan ini 6K doang nih. Sedangkan kita maunya 6K plus 1. Coba deh, 6K plus 1 kalau dijabarin berarti 6K plus 6 Nah, sedangkan di sini baru 6K doang nih. Berarti kurang plus 6 plus 6. Makanya nih, di sini, di ruas kiri yang awal, kita bisa modifikasi. Kita otak-atik nih. Berarti 6K ditambah 6. Gitu, dari sini. Biar hasilnya sama. Jadi kita mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Gitu. Nah, kalau misalnya di ketidaksamaan ini, kalau di ruas kiri ditambah 6, berarti ruas kanan juga kita tambah 6. Nah,
Masih ingat kan ya, pertidaksamaan. Kalau waskin ditambah, kanan juga ditambah. Kalau dikurang juga. Gitu. Terus, kan ini bentuknya udah sama kayak gini ya. Berarti bisa langsung kita tulis kayak gini, yang kita minta. Yang diminta. Berarti 6 dibagi 6 satu. Kak, plus 1. 6 dikali 6, 6 dikali K, K. 6 dikali 1, 6. Gitu. Kurang dari, nah, yang di kanan ini kan plus 6 ya. Sedangkan yang diminta pembuktian itu, apa namanya? 3K plus 1. Nggak ada nih angka 6-nya. Nah, berarti yang angka 6 ini bisa kita jabarin ditambah 3 sama ditambah 3. Kenapa kayak gitu? Soalnya nih yang di sini bentuknya itu kan dia sama aja 3K dikali 3 pangkat 1. Betul nggak? Betul ya. Misalnya 2 pangkat 2 ditambah 1, itu kan berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Materi kelas 10 nih, eksponen. Nah, kalau misalnya 3 pangkat K plus 1, berarti 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Kalau dikurang, berarti dia dibagi. Gitu. Nah, karena dia 3K dikali 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1, berarti si 6 ini bisa nih kita ubah jadi penjumlahan 3 ditambah 3. Jadi 3 pangkat K ditambah 3 tambah 3. Gitu. Nah, habis itu di sini kenapa dia ada 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K? Coba ada yang tahu nggak? Apakah tadi? Kenapa di sini nih? Kan kita baru dapat sampai sini doang ya. Nah, kenapa tiba-tiba ada 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K? Jadi, kalau di ketidaksamaan itu, apa namanya? Misalkan ini A dikurang B. Nah, si B-nya itu kan dia dijumlah ya. Ditambah bilangan positif ya. Lebih dari 0. Ditambah bilangan lebih dari 0. Nah, dia itu juga sama aja dengan apa namanya? Bentuk yang ada di B-nya ini. Gitu. Misalnya gini deh. Misalnya 3 pangkat 1 ditambah 3 itu dia kurang dari 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1. Benar apa enggak? 3 pangkat 1 tambah 3
Nah, 3 tambah 3 tambah 3, 9. 9. Nah, jadi benar kan 6 kurang dari 9. Ini. Ini kurang 1 nih 3 ini. Jadinya 9. Kurang dari 9. Itu makanya si 3K ditambah 3K itu bisa kita taruh di sebelah kanan sini. Tuh. Nah, otomatis si ininya hilang nih. Kenapa hilang? Soalnya kan emang udah pasti ini ya. Apa namanya? Emang udah sifatnya gitu. Kalau misalnya A kurang dari B kurang dari C, berarti itu sama aja A kurang dari C. Benar nggak? Salah satu kurang dari 2, kurang dari 3. Berarti kan 1 kurang dari 3. Gitu. Ya kan? Ini nggak ada yang jawab terus sih. Nah, kayak ngomong sendiri. Hilang. Hilang. Maaf. Jadi tadi kita udah sampai sini ya. Berarti otomatis nih langsung A kurang dari C. Karena A kurang dari C, berarti 6K plus 1 kurang dari 3 pangkat K, 3 pangkat K. Nah, karena ini angka 3-nya ada yang sama nih, berarti bisa kita tulis di depan. Jadinya 3 kali 3 pangkat K-nya. Gitu. Paham nggak? Nah, karena si 3 ini sendirian, dia kan sama aja 3 pangkat 1 ya. Eksponennya berarti sama aja 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 1 ditambah berapa nih? Ditambah K. Atau bisa kita tulis 6K plus 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat K plus 1. Gitu. Nah, dia ini hasilnya kan sama ya, sama yang tadi tuh, yang di sini nih. Nah, karena dia sama, berarti terbukti untuk rumus 6N kurang dari 3 pangkat N untuk N lebih besar dari sama dengan 3. Terbukti. Gitu. Coba. Hanzola mana Hanzola? Pas banget Kak, saya juga baru balik
dari kamar mandi. Gitu. Ya kan? Lama ya dari kamar mandinya. Kenapa Kak? Lama dari kamar mandinya. Kurang sih Kak untuk yang materi kali ini. Kurang. Nah, Kurangnya di mana tuh? kurang paham maksudnya. Di pas awalnya tuh, yang kuadratnya tuh saya bingung tuh. Kuadratnya? Ya itu tuh, yang kayak gitu tuh. Pokoknya saya bingung deh. Yang mana? Kuadrat yang mana? Yang di awal materi tuh. Paling awal materi. Oke, nggak ada materi. Pas di awal slide. Ini. Iya, nah itu tuh. Ini nggak usah dipusingin kok. Ini bukan. Ini cuma sekelibet doang ya. Maksudnya? Buat pengetahuan aja. Itu tuh bingung tuh Kak, pas duanya di kuadrat kan jadi 4, tapi masih nyantol gitu kuadrat duanya gitu. Saya bingung jadinya. Kakak maaf Kak. Iya. Iya. Waktunya udah habis. Oh Maaf iya. Kak. Oh iya. Ya udah deh. Maaf ya Kak. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Terus gimana dong nanti ini pH-nya? Kalau misalnya kakak masukin, nanti pada nggak paham gimana? Kalau nggak nanti kakak kirim materinya ya. Sama kakak bikinin video deh kalau nggak nanti. Video ini maksudnya. Materinya nanti di kakak taruh di mana? E-learning. Iya. Oke Kak. Nanti materinya kakak taruh e-learning, terus juga kakak bikinin videonya ya. Tapi tetap ini nanti kakak masukin pH ya. Nanti kakak kasih kisi-kisinya Jumat atau nggak Sabtu maksimal. Oke? Soal pH-nya emang berapa Kak? 10 PG. Oh 10. Oke Kak. Caranya dikirim di e-learning. Oh iya. 3. Ya oke, makasih Kak. Ya. Ya udah kalau gitu kakak akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Kak. Makasih Bu. Ya, maaf ya. Telat. Ngaret. Makasih Kak. Ya. Our answer now is 4.